someone true. Hello, Annyeong. What's up, guys? Welcome to our group. We are from Group 10. Thank you for coming to this presentation. An honor to meet you guys here. Okay, now let me introduce the members. The first member is Taho Landing Astria Angelvia. The second is Gabriela Wina Putri. The third is Togas Vanessa Cheryl. The fourth is Pondoh Kenneth Juan. And the last is Sambung Yunika Atalia. So, without any further ado, let's go to the presentation. Apa sih lean operation itu? Nah, lean operation adalah sistem operasi fleksibel yang menggunakan sumber daya yang jauh lebih sedikit. Nah, sumber dayanya di sini itu seperti activity, inventory, human, dan juga space atau ruangnya dibandingkan dengan sistem tradisional. Nah, ada juga karakteristik dari lean system ini. Kami akan menjelaskan ada 5 karakteristik dari lean system ini sama seperti yang ada di textbook, yaitu yang pertama waste reduction. Nah, jadi waste reduction ini atau pengurangan sumber daya tujuannya itu agar memastikan sumber daya yang digunakan itu benar-benar terpakai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu continuous improvement. Adanya perbaikan yang digunakan itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, yang ketiga itu ada use of teams, di mana adanya sekelompok orang dengan keahlian yang berbeda yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini juga disebut dengan cross-functional teams. Nah, yang keempat itu ada high quality, di mana terdapat 3, yaitu high quality supplier, high quality process, dan juga high quality output. Nah, yang terakhir itu ada small lot size, di mana tujuannya adalah biaya inspeksi dan biaya pengerjaan ulang itu jauh lebih sedikit. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk pada bagian benefit. Yang pertama yaitu increase flexibility and productivity, meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Nah, di mana peningkatan fleksibilitas ini karena pergantian yang cepat dan ukuran lot yang kecil. Nah, sedangkan kalau peningkatan produktivitas karena penghapusan proses yang tidak bernilai tambah. Dan yang kedua ada lower cost. Nah, biaya yang lebih rendah. Nah, biaya yang lebih rendah ini karena pengurangan limbah dan persediaan yang lebih rendah. Selanjutnya ada increase quality, peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini terjadi karena termotivasi oleh fokusnya terhadap pelanggan dan kebutuhan akan proses yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada reduce waste. Nah, pengurangan waste. Pengurangan waste ini karena penekanan emphasis. Dan yang terakhir ada reduce cycle, mengurangi waktu siklus. Nah, mengurangi waktu siklus ini karena adanya penghapusan operasi yang tidak bernilai tambah. Nah, untuk di bagian risk bisa kita lihat yang ada 3 di sini. Yang pertama, increase stress on worker. Itu terjadi karena peningkatan tanggung jawab untuk pergantian peralatan, pemecahan masalah, dan proses juga peningkatan kualitas. Nah, yang kedua, fewer resources. Kita lihat lebih sedikit sumber daya seperti inventory, time, human yang tersedia jika terjadi masalah. Dan yang terakhir yaitu supply chain disruptions. Di mana yang terjadi adalah gangguan pada supply chain yang bisa saja dapat menghentikan operasi karena persediaan yang minimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuk ke the Toyota approach. Dalam the Toyota approach ini ada 2 filosofi. Yang pertama ada Kaizen dan yang kedua ada Jidoka. Yang pertama, kita akan membahas tentang Kaizen. Jadi Kaizen ini merupakan perbaikan sistem secara terus-menerus. Selalu ada ruang untuk perbaikan sehingga
upaya ini harus terus dilakukan. Ini adalah filosofi bisnis mengenai proses yang terus meningkatkan operasi dan melibatkan semua karyawan. Kaizen melihat peningkatan produktivitas sebagai proses bertahap dan metodis. Contoh perusahaan yang telah menerapkan Kaizen ini ada perusahaan besar Amerika, yaitu Herman Miller, yang merupakan perusahaan perabot kantor. Produknya yang paling terkenal itu ada kursi iron. Dengan menerapkan Kaizen, membantu mereka yang awalnya memakan waktu 82 detik dalam produksinya, sekarang bisa menjadi 17 detik. Contoh Kaizen ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam semua jenis produk, mulai dari mobil bahkan sampai kursi. Salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan Kaizen ini ada Bungasari Floor Mills Indonesia, di mana mereka mengadopsi filosofi Kaizen ini sebagai karakteristik dasar yang ditanamkan pada diri para karyawan. Dorong karyawannya untuk selalu mencari dan melakukan perbaikan, dan juga karyawan didorong untuk mencari peluang yang akan membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi. Dengan menggunakan Kaizen, ini dapat membantu perusahaan dan karyawan dalam meningkatkan moral dan kepuasan kerjanya, sehingga hasil yang menguntungkan pastinya lebih besar kemungkinannya untuk bertahan lama. Filosofi dari Kaizen ini boleh diterapkan di Indonesia, dan jika dilakukannya perbaikan yang berkesinambungan dan dilakukannya, kosnya juga akan lebih sedikit jika perbaikannya yang dilakukan contohnya 1 kali dalam sebulan. Filosofi yang kedua ada Jidoka, merupakan standar metode dalam Lean Manufacturing dan Toyota Production System atau TPS Yang berguna untuk mendeteksi masalah di dalam proses produksi dan menghentikan proses produksi. Jidoka dalam bahasa Jepang dapat diartikan menjadi otomatisasi atau automation. Metodenya digunakan oleh Toyota untuk mencegah terjadinya error, defect atau cacat, atau kesalahan dalam produksi, dan merupakan salah satu pilar Lean Manufacturing. Manfaat Jidoka ini adalah karena mesin dapat mendeteksi masalah dan secara otomatis berhenti atau memunculkan pada display. Operator dapat terus-menerus melanjutkan pekerjaan lain tanpa perlu memantau terus-menerus satu mesin tersebut, dan jika adanya produk yang kualitasnya kurang, maka produk itu tidak akan masuk dalam proses selanjutnya. That's all our presentation. Thanks for watching. Bye!